Gini aja ya. Oke. Oke. Shalom. Jadi pertanyaan ini kita sudah rangkum. Beberapa kan pasti ada yang sama, kita rangkum. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana kalau kita mimpi dengan orang kenal, seperti orang tua, saudara, atau sepupu, lalu diberikan pesan atau nasihat yang sifatnya baik? Posisinya mati apa masih hidup? Sudah meninggal yang pasti. Itu roh setan yang menyamar. Supaya ingat, setan itu berusaha melalui hal-hal yang kelihatan baik, jalan yang dikira lurus, ujungnya adalah maut. Itu supaya diyakini, dipercaya, baru roh itu bisa masuk. Maka roh itu menyamar menjadi orang yang terdekat. Jangan diyakini. Setannya promosi gitu loh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana apabila kita bermimpi melihat hal-hal buruk seperti mayat, setan, malaikat maut? Oke. Kalau seseorang itu bermimpi yang hubungan dengan kematian atau mayat hidup, mimpinya itu terus. Berarti dalam dirinya ada ikatan kutuk alam kubur yang belum diputuskan. Nah, itu kalau orang sering mimpi ketemu orang mati terus, itu harus dipatahkan, diputuskan kutuk alam kuburnya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, cara mematahkan, memutuskan kutuk alam kubur ini, doanya seperti ini. Saya semua, dalam nama Yesus, ikatan kutuk alam kubur, ikatan roh jahat, kami putuskan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus, bebaskan. Berarti orang tuanya ada terlibat penyembahan ke arwah orang mati. Oke, selanjutnya. Ada anak kecil sekitar 3 tahun. Apa benar dia bisa melihat ibunya yang telah meninggal? Oke. Sekarang saya beritahu tentang kasus titisan. Anak di bawah usia 5 tahun melihat setan itu bukan karunia, tapi kutukan. Bahwa dari jalur kakek neneknya itu terlibat kuasa kegelapan. Dan roh ini mau masuk ke generasi berikutnya. Merasakan adanya setan beda dengan melihat setan. Semua manusia dan binatang bisa merasakan adanya setan. Misalnya di rumah ada setannya, kita ada di situ, perasaan kita pasti tidak enak. Ada sesuatu di rumah ini, betul? Anjing, ada setan lewat. Au! Bukannya saya mirip dia. Tetapi tidak semua manusia bisa melihat setan. Anak di bawah usia 5 tahun, dia komunikasi dengan setan dan melihat setan, dan sewaktu-waktu dia bisa menggunakan sesukanya dia. Mau lihat-lihat langsung, hati-hati, itu titisan. Dari kakek neneknya ada terlibat kuasa gelap, masuk ke generasi yang wajahnya yang mirip dengan mereka. Jelas? Jelas? Beda dengan karunia dari Tuhan, didapat itu setelah bertobat. Itu pun tidak bisa digunakan setiap saat. Tetapi tergantung Tuhan mengendaki, baru lihat. Nah, kemampuan supranatural saya untuk melihat setan, waktu saya bertobat, itu lenyap. Tapi saat tertentu Tuhan kehendaki, lihat, tapi tidak bisa sesuka saya. Ngerti maksudnya? Waktu Tuhan kehendaki, lihat. Tapi untuk merasakan adanya setan, bisa. Karena dulu bekas temannya setan. Ngerti? Kalau merasakan adanya setan, semua manusia, binatang bisa merasakan. Nah, jelas? Jelas? Nah, berarti kalau ada kutuk titisan ini, harus dipatahkan, diputuskan dalam nama Yesus. Namanya kutukan generasi. 3-4 generasi. Wajah saya itu tidak mirip ayah saya. Dan tidak mirip mama saya. Tapi juga tidak mirip tetangga. Nah, wajah saya itu mirip dengan kakek saya. Menurut kakek saya lebih tinggi dari saya, lebih tegap.
Waktu saya usia 3-4 tahun, saya sering komunikasi roh. Dan umur 5-6 tahun, kalau saya memandang sesuatu, konsentrasi, benda terangkat. Dulu pensil, korek api, pandang gini aja, konsentrasi terangkat semua. Tapi belum ngangkat rumah, belum bisa. Jadi baru kertas, buku gitu tuh, tas gitu, gini, terangkat. Nah, waktu itu dikira itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Waktu usia 9 tahun, saya ketemu kakek nenek guru saya, buyut saya. Disitulah guru saya menjelaskan, itu adalah dasar untuk mempelajari ilmu santet. Jadi generasi dari leluhur saya, bukan arwah orang matinya, tapi kuasa gelap, roh setan dari generasi leluhur saya, masuk ke saya sejak saya lahir. Nah, setelah bertobat, hilang. Pandang gini, tetap di situ. Oke? Selanjutnya pertanyaan, setelah Yesus mati, dia menampakkan diri ke murid-murid selama 40 hari. Sedangkan Pak Daud bilang bahwa orang mati itu langsung pisah. Apakah Yesus atau Tuhan atau setan? Ingat, Yesus itu bukan mati terus, tapi gitu aja bingung. Ingat, Yesus itu mati dan menampakkan diri setelah dan bangkitnya bukan hanya roh, tapi itu kemuliaan, beda. Oke, selanjutnya, apakah orang sudah meninggal masih bisa diinjili supaya terima Yesus atau bertobat? Nah, itu kurang kerjaan. Nah, sekarang tak jelasin tentang penginjilan arwah. Kadang orang itu salah tafsir menafsirkan Yesus turun ke dunia orang mati, yang gitu ya. Nah, dikira penginjilan orang mati. Orang hidup aja susah, apalagi mati, betul enggak? Nah, kan saya jelasin. Kedatangan Yesus yang pertama kali itu harus disaksikan oleh semuanya. Pertama, surga menyaksikan Allah turun ke dalam dunia. Yaitu apa? Para malaikat memuji, menyembah. Betul? Kedua, sejarah alam nyata. Ingat, para gembala. Kedatangan Yesus yang pertama kali disaksikan oleh surga dan sejarah alam nyata. Yesus disalib, betul? Itu sejarah. Bukan legenda atau mitos, tapi sejarah. Yang tidak diragukan kebenarannya. Sejarah mencatat Yesus Kristus ada 2000 tahun yang lalu dan pernah berjalan di muka bumi. Betul? Semua sejarah mengatakan mati dan bangkit. Nah, alam surga sudah, alam nyata, ingat bumi sudah, alam setan juga sudah. Makanya setan pakai Herodes untuk membunuh Yesus, betul? Setan berupaya dengan berbagai macam cara untuk membunuh Yesus. Tapi Yesus tidak mati sebelum waktunya tiba untuk disalib. Waktunya tiba disalib, baru dia mati. Yang belum apa? Dunia orang mati. Ingat, dunia orang mati belum menyaksikan Yesus datang. Makanya Yesus perlu datang ke dunia orang mati untuk menyatakan bahwa Mesias yang dijanjikan sudah datang. Yang jadi pertanyaan, bagaimana keselamatan orang-orang yang datang sebelum Yesus datang? Betul? 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 Bagaimana orang-orang yang hidup sebelum Yesus datang ke dalam dunia diselamatkan dengan apa? Kan gitu. Betul? Nah, ini saya jelasin. Kenapa saya bisa jelasin ini? Waktu itu
saya ditanya seorang doktor lulusan Fuller. Masalah tentang kitab Samuel dan tentang dunia orang mati. Waktu itu sempat saya mau dikasih anugerah gelar doktor. Tapi saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Menyadari lulus ranking 4. Bisa lulus aja mujizat. Beban mental lagi. Ingat. Mereka yang hidup sebelum Yesus datang ke dalam dunia diselamatkan dengan apa? Tentang Mesias. Itu dijanjikan pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Betul? Dan tentang janji tentang penyelamatan itu ada di berbagai budaya seluruh dunia. Di Jawa dipercaya akan datangnya Notonegoro, Ratu Adil. Buddha, Hindu, kalau Hindu ada namanya Sang Krishna. Buddha, Bodhisattva. Betul? Nah, setelah itu berbagai kepercayaan lain, semua di dunia ini banyak sebar akan datangnya seorang penyelamat. Betul? Ingat, Mesias dijanjikan pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Keturunan perempuan itu merupakan kepala ular. Mereka yang hidup zaman sebelum Yesus datang ke dalam dunia diselamatkan dengan satu, pengharapan akan datangnya Sang Juru Selamat. Pengharapan Mesias. Jelas? Jelas? Maka Yesus berkata apa? Abraham bersukacita akan aku. Karena Abraham sendiri pun diselamatkan dengan pengharapan Mesias. Termasuk Musa. Tetapi setelah Yesus datang ke dalam dunia, Mesias yang dijanjikan itu sudah datang. Sudah bukan pengharapan lagi. Harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi saudara tanya, kenapa Yesus perlu datang ke dunia orang mati? Untuk menyatakan kemenangannya. Karena musuh terbesar adalah maut. Ingat, ada orang mati, bangkit, hidup lagi, mati lagi. Betul? Tapi Yesus mati, bangkit, hidup selama-lamanya. Ini bedanya. Jadi saudara tanya, bagaimana orang yang hidup zaman sebelum Yesus? Diselamatkan dengan satu, pengharapan akan datangnya. Apa saudara? Sang Juru Selamat. Nah, pengharapan itu dimulai dari kapan? Waktu manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Jadi ingat, tidak ada itu orang mati diinjili, kurang kerjaan. Jelas? Jelas? Nah, orang hidup aja susah, apalagi yang mati. Oke? Oke, selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan mati suri? Dan apakah mati suri itu benar-benar mati? Yang disebut mati itu adalah roh keluar dari tubuh. Nafas berhenti. Pak, kalau nafas itu masih ada, itu apa? Itu pingsan. Jelas? Jelas? Pak, mati suri itu gimana? Harus kita lihat dulu. Yang jelas kalau itu betul-betul mati, nafas itu berhenti. Itu nafas berhenti tanda roh keluar. Tapi kalau nafas itu tidak berhenti, masih bernapas, tapi dia merasa di bawah alam lain, itu alam bawah sadar, itu berarti posisi orang itu belum mati, hanya pingsan. Jelas? Jelas? Yang kata mati itu apa? Nafas berhenti. Tanda dalam diri manusia, ada roh manusia, itu adalah nafas. Nafas berhenti, roh keluar. Saya mau tanya, kalau saudara bermimpi, bernafas tidak? Berarti masih rohnya keluar enggak? Kalau setiap malam roh kita keluar, gawat, mati hidup, mati hidup. Betul? Oke?
Selanjutnya Pak Daud, kalau untuk anak bayi meninggal masih dalam masa bayinya dia, sedangkan orang tua dia itu belum menerima Tuhan, atau mungkin sudah menerima Tuhan tapi kakek atau neneknya. Nah, untuk anak bayi ini sendiri dia Gimana? Bagaimana? Oke, tanya Tuhan sendiri. Saya tidak berani menjawab kalau itu bukan bidang saya. Karena itu bidang masalah doktrin. Kalau masalah setan-setan, tanya saya. Kalau ada yang tanya, Pak surga di mana? Gampang, tanya Tuhan sendiri. Oke. Oke, selanjutnya, pernah didengar melalui mimpi, orang bisa diajak pergi atau diajak mati oleh orang yang telah mati di hari-hari tertentu. Apa itu benar? Gimana? Melalui mimpi, orang bisa diajak pergi atau diajak mati oleh roh orang yang telah mati itu. Oke, itu serangan kuasa serangan ilmu hitam. Ada yang ngirim. Oke. Selanjutnya, kadang-kadang dalam mimpi itu kita merasakan, itu pernah kita alami pada waktu masa sebelumnya. Itu apa? Maksud masa sebelumnya apa? Jadi dalam mimpi itu kita merasa, oh kayaknya kita pernah nih ya ke tempat ini, atau kita pernah nih makan. Itu namanya mimpi bukan dari setan, juga bukan dari Tuhan. Tapi dari diri kita sendiri karena memori masa lalu. Jelas? Memori masa apa? Lalu. Oke? Oke, selanjutnya, apa maksud dari mimpi tentang kiamat? Hah? Apa maksud dari mimpi tentang Wah, kiamat? saya taunya setan kiamat, enggak tahu saya. Oke. Oke, kalau mimpi kita merasa jatuh sampai terbangun, itu kenapa ya? Diri sendiri itu, enggak ada artinya itu. Selanjutnya, kenapa kadang mimpi bisa jadi kenyataan? Contoh, mimpi berantem sama temen dan benar-benar terjadi. Ingat, karena sebelum mimpi udah dongkol. Tinggal nunggu meledaknya. Oke. Dunia mimpi itu dunia roh atau apa? Ingat, kalau mimpi itu berhubungan dengan kuasa gelap, berarti itu apa? Dunia roh kuasa gelap. Tapi kalau mimpi itu dari diri kita sendiri, berarti apa? Alam bawah sadar. Nah, kalau mimpi dari Tuhan, berarti kita dibawa ke alam hadirat Tuhan. Itu aja. Oke? Oke, ini selanjutnya kita ada pertanyaan terakhir, tapi sebelumnya masih ada yang ingin bertanya gak untuk ditulis? Masih ada? Kalau ada silakan angkat tangan. Oke. Oh, ini sambil menunggu ya. Silakan angkat tangan kalau ada yang ingin bertanya kembali. Sambil menunggu, ini ada pertanyaan. Kenapa saya masih sering bermimpi beraktivitas dengan ayah yang sudah meninggal? Berarti itu memori masa lalu. Itu jangan dipercayai. Jadi orang yang mempercayai masih ada hubungan dengan orang yang meninggal, itu yang paling bahaya. Jelas? Oke. Sudah 5 kali saya bermimpi melihat mayat. Apa artinya? Kenapa bisa begitu? Itu berhubungan dengan kutuk alamku kubur. Harus diputuskan. Oke, selanjutnya. Kenapa saya sering sakit? Ya tanya sama Tuhan sendiri. Hah? Wah, kenapa sering sakit? Ya tanya Tuhan sendiri, saya bingung juga. Selanjutnya, kejatuhan cicak benaran ada artinya? Apa? Kejatuhan cicak Ya. benaran ada artinya tidak? Tidak. Bukan mimpi. Tidak. Tidak ada. Oke. Mimpi suami memberitahu untuk sayangi dan perhatiin salah satu anak. Namanya titik-titik. Itu arwah orang mati berarti. Masih hidup enggak suaminya? Enggak dijelaskan di sini, cuma bilang yang kalau enggak keberatan yang tanya ini boleh angkat tangan? Sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. Itu roh setan menyamar, bahaya. Itu supaya mempercayai supaya ada kekuatan gelap bisa masuk.
Pokoknya mimpi yang berhubungan dengan arwah orang mati jangan dipercayai. Wah banyak juga. Jam berapa nih? Oke. Kalau misalnya mimpi sebuah patung seperti kemenyan, terus di situ ada 3 roh jahat, roh baik, terus Oke, itu biasanya mimpinya berhubungan dengan kemenyan dan bunga. Itu berarti di lokasi rumahnya ada jimat yang ditanam dalam tanah. Itu patung, setelah itu ada kemenyan, ada roh penunggu kan gitu kan. Itu arahnya biasanya ada kembang dan kemenyan. Nah mimpi itu berhubungan pasti di lokasi itu ada jimat. Ditanam dalam tanah. Nah jimatnya itu kadang menyatu dengan tanah, tidak mungkin kita bongkar kan. Udah menyatu gimana? Ya usir dalam nama Yesus, sucikan dengan darah Yesus. Kan tidak mungkin kita bongkar rumah, udah nyatu dengan tanah, apalagi besi, kayak keris. Dari tanah menyatu. Gimana nyarinya, betul? Nah, rohnya dari situ. Ya diusir dalam nama Yesus. Ada doa pengusiran roh. Oke. Bagaimana dengan orang indigo yang bisa melihat dunia lain? Itu kasus titisan. Nah, indigo itu zaman dulu namanya titisan. Sekarang bahasa kerennya indigo. Jelas? Nah. Sudah. Pernah diberi air dari tanah kubur orang tua untuk mandi. Apa akibatnya? Wah, sial. Oh disiram aja kena sial, apalagi dimandiin, lebih sial. Ah kacau dah. Ingat, mandi air bersih aja banyak, kok mandi tanah kuburan. Lain waktu akan saya jelaskan, ada suatu unsur okultisme yang masuk dan orang tidak tahu kalau itu kuasa gelap. Kadang orang tidak bisa bedain. Itu dari Tuhan atau dari setan. Saya pernah nangani satu kasus di Surabaya. Suatu kali ada orang yang ngakunya mendapat karunia dan dia berbahasa roh. Setiap kali doa seperti ini. Sini. Itu saya awal-awal saya bertobat. Dia megang gini, plek langsung keluar keris. Pegang gini langsung keluar kemenyan. Pegang gini langsung keluar batu akik. Ingat, waktu itu saya disuruh ngetes dari anggota Full Gospel. Itu di Surabaya. Lu udah tahu, jenis gini nih adalah teknik ilmu karang namanya. Itu minta bantuan jin. Pada waktu dia praktek gini, di depan ada anggota Full Gospel, saya lihat ada setan ngasih dia. Langsung saya panggil, dalam nama Yesus, buka sini, langsung ada kemenyan. Sekarang saya jelaskan, kalau betul ada benda dalam tubuh manusia, keluar, pasti ada tanda darah dan sakit. Itu cirinya. Santet itu keluar melalui mulut atau buang air besar. Atau keluar dari kulit yang bersangkutan sakit. Selama tidak ada tanda sakit, itu hanya jenis ilmu karang untuk menyulap mata aja. Jelas? Jelas? Kayak dukun praktek diginiin, just keluar jarum. Itu hanya teknik ilmu karang, tipuan mata. Nah, hal seperti itu berbahaya. Makanya orang yang cari mujizat pasti tersesat. Tapi orang cari Tuhan pasti diberkati. Makanya dalam hidup ini jangan cari mujizat. Cari Tuhan. Amin. Makanya saya doa, Tuhan jangan beri aku kaya dan jangan beri aku miskin. Cukup bisa beli apa-apa. Itu aja udah. Tambahan Pak Daud. Dejavu itu dari mana? Waduh, kamu deng bosoku ya. Contoh, dulu pernah mimpi ketemu orang dan ngobrol.
lalu itu terjadi mirip dengan mimpi tersebut setelah beberapa hari atau beberapa bulan kemudian. Itu kadang ini, nah, kelemahan orang Asia itu selalu menghubung-hubungkan. Nah, itu berhubungan dengan sugesti. Jadi dalam hidup ini yang paling aman, lebih baik mimpi dari Tuhan. Dan hilangkan segala mimpi yang berhubungan dengan sugesti takhayul. Jelas? Karena kadang kita harus tahu, setan bisa merekayasa supaya hal itu bisa terjadi. Nah, begitu orang itu percaya, dia masuk jebakan. Jelas? Jelas? Jadi paling aman dalam hidup ini gimana? Udah jangan percaya hal berhubungan dengan setan. Percayalah, kalau engkau percaya Tuhan, Tuhan berkati. Itu aja udah. Dalam kekristenan itu simpel aja. Cari Tuhan, selesai. Udah. Hidup yang benar, betul? Hidup ini perlu hanya 3 toh. Tahu Tuhan, tahu diri, tahu malu. Udah selesai. Betul? Ikut saya semua, tahu Tuhan. Tahu apa? Tahu? Nah, tahu diri gimana? Kita punya, ingat, saya anak, harus tahu diri, dia orang tua. Betul? Nah, kita diberkati, kita harus tahu Tuhan. Nah, kita udah umur, jangan macam-macam aneh-aneh, tahu malu. Betul? Simple itu aja. Dalam hidup itu aja. Oke, selesai? Pak Daud, 4 pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Ini pertanyaan umum. Orang-orang kita dari Indonesia sering kalau misalnya pergi ke Gua Suci, ke tempat yang dikhususkan Israel termasuk, itu kan pada borong minyak, patung dan lain-lain. Ya, itu mungkin perlu dijelaskan semua bagaimana sih gitu. Itu satu. Yang kedua, bagaimana kalau misalnya kita ada 4 saudara, kita tinggal sama orang tua, lalu orang tua punya benda keramat yang diwariskan dari sudah 4-5 keturunan, suruh jaga, dan kita ini anak paling besar, kita harus jaga barang ini. Nah, kita yang sudah Kristen, kita mau kasih ke adik-adik nggak mau, karena kan tanggung jawab anak pertama. Tapi dihancurkan juga nggak bisa ribut antar saudara. Menurut Pak Daud bagaimana? Oke. Yang pertama tadi apa ya? Lupa saya. Ya. Ya, sebenarnya ya, kalau orang itu sampai cari minyak, cari anggur, cari macam-macam, itu berhubungan sugesti, itu tidak bagus. Karena Tuhan itu yang nomor 1 adalah iman kita. Kalau kita mempercayai minyak apapun, walaupun itu minyak dari Indonesia, ingat, cintailah produk-produk Indonesia. Betul? Sama minyak dari Israel, minyak zaitun sama minyak sawit, sama enggak? Sama aja. Tergantung iman yang mendoakan. Betul? Betul? Nah, saudara jangan terlalu berbau sugesti dengan hal-hal yang berhubungan dengan Israel. Jelas? Jelas? Kenapa? Itu bisa mengarah masuk ke okultisme. Itu enggak boleh. Jelas? Jelas? Nah, aduh, saya pernah ada suatu kali ada yang boikot demo Israel. Masih ingat ya? Waktu itu ada salah satu jenderal, saya punya kawan waktu itu. Waktu itu ada demo. Waktu itu kan saya ditugasi kan selalu mendampingi ini tugas. Waktu itu saya jaga Pak SBY kan 10 tahun. Nah, waktu itu ada jenderal, kawan saya dekat ngomong-ngomong sama saya. Pak Daud, ada demo anti Israel, boikot anti Israel. Nah, jenderal menghadapinya gimana? Gitu. Saya telepon aja dia, pemimpinnya demo. Telepon. Ini siapa nih? Oh, saya ini, jenderal ini. Oke. Pak, tahu enggak Pak? Handphone yang Bapak bawa ini, chipnya itu dari Israel. Kedua, pesawat itu teknologi Israel.
ayam boiler teknologi Israel. Gimana memboikot, mengutuk Israel? Karena Bapak sendiri pegang produk Israel. Langsung pemimpin demo ini ngomong gini. Siap, Jenderal. Pasukan mundur. Itu kejadian benar. Itu kan pernah terjadi demo. Kalau tak sebutkan namanya, tahu semua saya Indonesia. Tahu enggak? Himpun yang kita pegang ini, chipnya itu dari Israel. Kalau enggak ada Israel, engkau enggak bisa makan ayam boiler Kentucky Fried Chicken. Teknologi ini semua dari Israel. Makanya kalau orang memboikot, mengutuk Israel, berarti dia naik unta. Dia bisa naik pesawat. Nah, makanya waktu itu saya ketawa itu kira-kira berapa tahun yang lalu tuh, saya masih sama jaga PSB, ketawa-ketawa jenderal ya, mau boikot produk Israel, padahal dia bawa impun produk Selanjutnya. yang kedua tadi. Ya. Oke. Kan kalau dimusnahkan jadi ribut. Satu jalan. Doakan patahkan kuasanya aja. Tetapi jangan disembah atau dipuja. Kan kalau kita bakar musnahkan ribut satu keluarga besar ini. Ingat, cerdiklah seperti tulus seperti Nah, doakan kuasanya dihancurin dalam nama Yesus supaya tidak menyebar. Nah, nunggu sampai keluarga itu setuju baru dimusnahin. Jangan dikasih. Lebih baik buahnya kasih saya aja. Pokok jangan dirawat atau diemin aja. Gitu. Sampai keluarganya betul-betul mau untuk dimusnahkan. Oke, terakhir bener nih ya. Dua terakhir. Oh? Dua. Banyak penggemarnya Pak Daud. Ya. Bagaimana cara melepaskan kutuk jika pernah pergi ke orang pintar, minta jodoh, terus menyembah dewa-dewi, dan menyembah anak ambar. Tahu. Pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat lahir baru, segala kutuk dipatahkan. Yang jadi pertanyaan, sudahkah kita lahir? Ini terakhir beneran Ibu, oke? Bila ada nenek buyut karena marah, sumpah dan mengucap kutuk sambil mengangkat nasi ke langit. Sehingga turunan selanjutnya sulit dalam hidup, selalu dapat hal yang buruk. Kenapa kutuk, dan bagaimana cara itu kutuk sumpah serapah, pernah saya khotbah di sini tuh. Itu kutuk ludah api, itu dipatahkan dalam nama Yesus, namanya kutuk orang-orang kuat. Cara matakannya, dalam nama Yesus, sudah kutuk serapah. Orang-orang kuat, kami patahkan, putuskan, hancurkan dalam nama Yesus. Saya sudah cukup? Makasih Pak Daud. Oke, kita bangkit berdiri, kita doa.